Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah was sam'i wat tha'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 005 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekam Cibarusah Asri yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran Islam, mempertahankannya sekaligus mengagungkannya, dan selalu berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah, untuk memperbanyak amal kebaikan, amal soleh buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Juga diberi nikmat sehat walafiat serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga nikmat ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sehat saja, sehingga alhamdulillah pada hari ini memasuki hari yang ke-7 di bulan Safar tahun 1447 Hijriah,
bertepatan dengan hari yang kedua di bulan Agustus 2025, kita masih dapat istiqomah melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu thalabul ilmi, menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyelamatkan kita, membahagiakan kita dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taklim kita pada pagi hari ini adalah taklim pertemuan yang ke-634. Baiklah para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah hafizakumullah. Mari kita awali taklim rutin kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran. Dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, juga dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut kasihan jadi pujang ntar. Yang pahalanya dari bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan ponakan-ponakan kita. Semoga mereka selama berada di alam barzah, selama berada di alam kubur, selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunannya Allah, berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya semoga oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman sorga, mendapatkan nikmat kubur dan diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La
illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa bisyan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah dengan pertolongan Allah pada taklim kita pagi hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan secara khusus mengenai hukum berziarah ke makam para wali. Apakah hukumnya boleh atau tidak? Nah, ini yang akan kita bahas pada taklim kita pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Menurut pendapat para ulama Syafi'iyah, yakni para ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i di seluruh dunia, dan menurut para ulama Hanabilah, yakni para ulama yang bermadzhab Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal di seluruh dunia, bahwa berziarah ke makam para wali Allah, ke makam para kekasihnya Allah, itu hukumnya adalah SUNNAH. Apa tuh? Sunnah. Pintar Bapak. Hukumnya sunnah. Sunnah itu sesuatu yang baik. Jadi perkara yang hukumnya sunnah jangan dibid'ah-bid'ahkan dengan bid'ah dolalah. Nah, maka bagi orang yang berani membid'ahkannya itu harus mempertanggungjawabkan pendapatnya nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila dikerjakan, yakni apabila kita berziarah ke makam para wali, itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi kita niatnya nawaitu ziyarata auliyaillah lillahi ta'ala. Aku niat berziarah ke para wali Allah karena Allah Ta'ala. Dan memang Rasulullah pun memerintahkan agar kita berziarah. Kenapa beliau memerintahkan agar kita berziarah? Jangankan berziarah ke makam para wali, ke makam para nabi, ke makam para rasul, ke makam para sahabat, ke makam para syuhada. Berziarah ke teman kita saja yang sudah meninggal dibolehkan. Apalagi kepada kedua orang tua kita. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, kata Nabi. Karena dengan berziarah ke kuburan, dengan berziarah ke makam kepada orang yang telah meninggal dunia dengan maksud dan tujuan untuk mendoakannya dan tabarukan, maka dengan cara seperti ini dapat mengingatkan kita kepada akhirat, dapat mengingatkan kita terhadap kematian, bahwa kita pun cepat atau lambat pasti akan mati, pasti akan berada di dalam kuburan dan akan diziarahi oleh anak-anak kita dan keluarga kita.
Sesuai dengan takrif sunnah menurut para ulama ahli fikih, ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Jadi perkara sunnah itu adalah perkara yusabu, akan diberi pahala, akan diberi ganjaran oleh Allah ala fi'lihi, atas mengerjakannya perkara tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirah, beliau bernama Syekh Khatib As-Sarbini radhiyallahu anhu. Beliau telah menerangkan, ini pendapat salah seorang ulama besar dari kalangan ulama Syafi'iyah, yaitu Syekh Khatib As-Sarbini radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan, yundabu lahuna ziyaratu qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innaha min a'jamil qurbati wa yambagi ayyul haqqa bijalika baqiyatul anbiya'i wassolihin. Artinya, disunahkan bagi perempuan berziarah ke makam Rasulullah. Jadi para perempuan, para wanita berziarah ke makam Rasulullah itu tidak dilarang, malah disunahkan. Karena hal itu merupakan sarana terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya makom-makom para nabi yang lainnya dan makom-makom orang-orang yang soleh seperti para wali disamakan dengan makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu menurut keterangan dalam kitab Al-Iqna fi Al-Faji Abi Suja'i halaman 423 yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Khatib As-Sarbini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut pendapat Syekh Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, ini pendapat Syekh Zakaria bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah taala. Beliau ulama besar, banyak karangan kitabnya. Dalam kitab Asnal Muttalib fi Syarhi Raudatit Thalib, juz yang ke-1 halaman 331, beliau telah menerangkan, illa qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tukrahu laha ziyaratuhu bal tundabu wa yambagi kama qala Ibnu Rib'ah wal qamuli antakuna kubura sairil anbiya wal auliya'i kajalik. Kata beliau, kecuali makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dimakruhkan bagi perempuan menziarahi makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malah disunahkan, baltun dabu, bahkan malah disunahkan. Dan sebaliknya, sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Rib'ah dan Syekh Al-Qamuli radhiyallahu anhu, bahwa makom-makom para nabi dan para wali disamakan dengan makom Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni disunahkan bagi kita semuanya untuk menziarahi makom para wali dan makom orang-orang yang soleh, sebagaimana kita menziarahi makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah itu kan imamus sholihin, imamnya seluruh orang-orang yang soleh sealam dunia, itu imamnya Rasulullah. Bahkan beliau imamul muttaqin, imamnya seluruh orang-orang yang bertakwa sealam dunia adalah Rasulullah. Nah, para aulia Allah, para wali Allah itu adalah orang-orang yang soleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini perlu kita mengetahui dalil-dalil mengenai
disunahkannya kita berziarah ke makam para wali. Sebab ada sebahagian kecil orang-orang Islam yang membid'ahkannya, mendolalahkannya, menyesatkannya. Baik, yang ketiga, menurut pendapat seorang ulama yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal, beliau bernama Syekh Mustafa bin Sa'ad Ar-Rahyabani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bilum fid daraini, dalam kitab Mutalibul Ulinuha Pisarhi Goyatil Muntaha juz yang pertama halaman 932, beliau menerangkan, illa li qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabri wa qabra sahibaihi Abi Bakri wa Umar radhiyallahu anhuma fatusannu ziyaratuhuma lirijali wa nisa'i kajalika tusannu lirijali wa nisa'i. Artinya ziaratu qabri Nabi ghairihi, artinya kecuali ke makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke makom dua orang sahabatnya. Siapa? Yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya. Maka disunahkan menziarahi keduanya bagi laki-laki dan perempuan. Begitu pula disunahkan bagi laki-laki dan perempuan menziarahi makom para nabi yang lainnya. Nah, itu pendapat yang ketiga. Kita lanjut pendapat yang keempat. Mudah-mudahan nih yang saya sampaikan ketangkap semua ya. Langsung hafal semua gitu ya. Berikut dalil-dalilnya. Yang keempat, Syekh Mansur Al-Bahuti dalam kitab Kasaful Kinaan Matnil Iqna juz yang keempat halaman 437. Pendapatnya sama dengan pendapat Syekh Mustafa bin Sa'ad Ar-Rahyabani rahimahullah ta'ala. Jadi kalau pendapatnya sama udah kita lewat aja. Langsung pendapat yang kelima, yaitu pendapat para ulama yang bermadzhab Imam Hanafi dan para ulama yang bermadzhab Imam Maliki, yakni pendapat para ulama Hanafiyah dan pendapat para ulama Malikiyah sealam dunia ini. Mereka berpendapat bahwa hukum berziarah ke makam para wali adalah mubah, artinya boleh. Jadi di sini terdapat perbedaan antara ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Mereka berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah mengenai hukum berziarah ke makom para wali. Kalau menurut pendapat para ulama Syafi'iyah dan para ulama Hanabilah bahwa hukum berziarah ke makom para wali itu hukumnya sunnah. Tapi menurut pendapat para ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah itu hukumnya mubah. Tapi terlepas dari apakah sunnah atau mubah, intinya kita dibolehkan berziarah ke makom para wali. Jadi jangan diharamkan, jangan dibid'ah-bid'ahkan. Itu ulama level dunia pendapatnya seperti itu. Lalu kalau umpama kita membid'ahkan dengan bid'ah dolalah, siapa kita? Itu Imam Badruddin Al-Aini yang bermadzhab Imam Hanafi memberikan contoh ibadah-ibadah yang pahalanya dapat dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Beliau menerangkan dalam kitab Al-Binayah fi Syarhil Hidayah juz yang keempat halaman 422. Kata beliau, kal haji wa qiraatil qur'ani wal ajgari wa ziyarati kuburil anbiya wa syuhada'i wal auliya'i was salihin. Ibadah-ibadah yang pahalanya dapat dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia menurut
Keterangan dalam kitab Al-Binayah fi Syarhil Hidayah juz 4 halaman 422 adalah seperti ibadah haji. Ibadah haji, karena dulu zaman Rasulullah juga ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah berbicara tentang ibunya, bahwa ibunya ketika hidup ada niat mau melaksanakan ibadah haji, namun nggak kesampaian, keburu datang ajal. Lalu sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh aku menghajikannya untuk ibuku? Rasulullah menjawab, ya boleh. Nah, jadi ibadah haji juga termasuk ibadah yang pahalanya bisa dihadiahkan untuk orang yang telah wafat. Maka di Indonesia ada istilah haji badal. Boleh orang tua kita yang telah meninggal dunia, bapak kita, ibu kita, atau kakek kita, nenek kita telah meninggal dunia dan mereka belum melaksanakan rukun Islam yang kelima atau belum menunaikan ibadah haji. Sementara kita sebagai anaknya punya harta yang berlimpah ruah, bisa menghajikan mereka, maka hajikanlah, silakan. Tapi orang yang membadali, yang orang yang menghajikan orang yang telah meninggal dunia harus sudah statusnya haji. Kalau kita belum jadi haji nggak bisa. Kitanya harus sudah haji. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ibadah yang pahalanya bisa dihadiahkan kepada ahli kubur yang telah meninggal dunia, yaitu qiraatil Quran. Membaca Al-Quran itu bisa dihadiahkan pahalanya. Misal kita baca Fatihah, kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum Anu bin Anu, boleh. Itu. Kemudian berzikir, kemudian ziarah kubur para nabi, para syuhada, para wali, dan para solihin, yakni orang-orang yang soleh. Itu semuanya adalah ibadah-ibadah yang pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Misal Pak Jepri nih nanti tanggal 5 September mau ziarah, kemana Pak Jepri? Pertama ke makom Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab Gresik, kemudian ke makom Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Bisa itu pahalanya dihadiahkan untuk orang tua. Contoh, saya niat berziarah ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab Gresik dan ke makom Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Pahalanya untuk orang tua saya Anu bin Anu, boleh dihadiahkan pahalanya. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut pendapat yang ke-6. Udah 6 pendapat nih. Mudah-mudahan ketangkap semua ya. Berikut dalil-dalilnya ya. Nanti kalau ketangkap semua, berikut dalil. Udah dakwahkan lagi ke keluarga, ke saudara, ke tetangga. Pendapat yang ke-6 adalah pendapat Syekh Muhammad Amin Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar. Juz yang ketiga halaman 151. Beliau menerangkan di dalam kitabnya wat tabarruku bi ziyarati kuburi sholihin pala ba'sa ijakunna aja ija. Wat tabarruk dan tabarruk. Apa itu tabarruk? Ngalap barokah. Tabarrukan ngalap barokah. Bi ziyarati kuburi sholihin, dengan cara berziarah ke kuburannya orang-orang soleh, pala baksa, kata beliau pala baksa, tidak mengapa, tidak apa-apa, artinya boleh. Jadi kita boleh tabarukan dengan berziarah ke makam orang-orang yang soleh, ke makam para wali, apalagi ke makam para nabi. Ija kunna aja ija, apabila para penziarah perempuan tersebut sudah tua. Nah, kalau bagi khusus nih, bagi perempuan yang sudah tua, sudah lanjut usia, itu dibolehkan berziarah ke makom para wali untuk bertabaruk. Tapi kalau masih muda-muda itu takut timbul fitnah, kecuali ada semacam penertiban yang rapih lah, sehingga antara kaum laki-laki dan perempuan tidak bercampur, bersentuhan dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Nah, itu pendapat yang ke-6. Kemudian pendapat yang ke-7 yaitu pendapat Syekh Ibnul Hajj Al-Maliki
rahimahullahu taala wa nafa'ana bil ini salah seorang ulama yang bermadzhab Imam Malik dalam kitab Al-Madkhal juz yang ke-1 halaman 255 beliau menerangkan inna ziyarata kuburis sholihin, sesungguhnya berziarah ke kuburan orang-orang yang soleh. Inna ziyarata kuburis sholihin, sesungguhnya berziarah ke kuburan orang-orang soleh seperti berziarah ke makam para wali, mahbubatun, itu dianjurkan atau disunahkan. Li ajli tabaruki ma'al i'tibari fa inna barakata sholihin jariyatun ba'da mamatim kama kanat fi hayatihim. Jadi berziarah ke kuburan orang-orang yang soleh seperti berziarah ke makam para ulama, seperti berziarah ke makam Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali atau Imam Bukhari. Intinya berziarah ke makam para ulama, ke makam para wali, itu dianjurkan atau disunahkan untuk memperoleh keberkahan dan pelajaran. Karena barokahnya orang-orang yang soleh senantiasa masih mengalir. Jadi orang-orang yang soleh walaupun sudah wafat secara jasad, itu barokahnya masih mengalir. Masih mengalir setelah wafatnya mereka, sebagaimana ketika mereka masih hidup, mendatangkan keberkahan bagi masyarakat sekeliling. Demikian pula setelah wafatnya mendatangkan keberkahan. Lihat di tempat-tempat ziarah, masyarakat sekeliling makmur tidak? Makmur, hidup, menemukan kehidupan, berdagang ini, berdagang itu, bisa berjualan, bisa menafkahi keluarganya, bisa mendidik anaknya, masukin anak ke pesantren, barokah. Itulah para wali, wafatnya saja masih mengalir keberkahannya, apalagi ketika masih hidup. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Coba kalau makam preman, gimana? Ada yang jualan nggak di sekitar makam preman? Banyak yang jarah nggak? Bisa menghidupkan masyarakat setempat nggak? Enggak. Beda tuh makam preman dengan makam orang soleh mah. Jadi jelas bahwa barokahnya orang-orang yang soleh senantiasa masih mengalir setelah mereka wafat, sebagaimana ketika mereka masih hidup. Kemudian pendapat yang ke-8, udah 8 pendapat nih, masya Allah, udah luar biasa ini pendapat. Baik, pendapat yang ke-8 yaitu pendapat Syekh Abu Jaid Al-Qayrawani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ini dalam kitab An-Nawadir wa Ziyadat, An-Nawadir wa Ziyadat juz 1 halaman 656. Beliau menjelaskan watu takuburus syuhada'i bi Uhudin wa yusallimu alaihim wa yutakuburun nabiyyi wa yusallimu alaihi wa ala doja'aihi. Nah, ini pendapat dari Syekh Abu Jaid. Kata beliau, dan makom-makom para syuhada perang Uhud, di para sahabat yang berguguran mati syahid waktu perang Uhud, itu makom para syuhada perang Uhud sunnah dikunjungi. Makanya kalau kita melaksanakan umroh, ibadah umroh, apalagi ataupun ibadah haji, ya kalau ada kesempatan kita berziarah ke makom para sahabat, para syuhada perang Uhud, sunnah dikunjungi, lalu diucapkan salam atas mereka. Dan makom Nabi Muhammad sunnah dikunjungi, lalu diucapkan salam atas beliau dan makom kedua sahabat yang menyertainya, yaitu makom Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan makom Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu sunnah diziarahi, dikunjungi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dari 8 pendapat tersebut yang sudah Al-Fakir sampaikan, berikut dalil-dalilnya dan kitab-kitabnya, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum berziarah ke makam para wali, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Para ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menghukuminya sunnah. Sedangkan para ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menghukuminya mubah atau boleh. Artinya para ulama tersebut sepakat akan kebolehan berziarah ke makam para wali, baik dengan status hukum sunnah maupun dengan status hukum mubah. Intinya boleh. Adapun penghususan kata perempuan dalam pendapat para ulama tersebut itu mengandung makna. Itu mengandung makna bahwa perempuan saja disunahkan atau dibolehkan menziarahi makam para wali, apalagi kaum laki-laki. Demikian barangkali pembahasan mengenai hukum berziarah ke makam para wali. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika kita berziarah ke makam para wali itu harus betul-betul menjaga adab, menjaga ucapan, jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan di depan makam para wali. Juga menjaga adab, jangan sampai bercanda dan sebagainya. Karena walaupun secara jasadi beliau telah wafat, namun sebenarnya menurut Al-Quran bahwa janganlah kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah mereka mati, tidak, mereka hidup. Mereka bisa mengetahui siapa yang datang menziarahi makamnya, mereka mengetahui itu. Karena orang-orang yang soleh seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para wali, para ulama salafus sholih, itu mereka oleh Allah diberikan dispensasi keleluasaan untuk bisa melihat dan mendatangi siapapun yang dikehendakinya, gitu. Karena mereka nggak bermasalah di alam barzahnya, gitu. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan membahas tentang keberadaan ruh orang yang telah wafat berada di mana, insya Allah. Kalau memang Allah mengizinkan, nanti kapan-kapan kita akan membahas tentang keberadaan ruh orang-orang yang telah wafat ada di mana ruhnya. Baik para jamaah, untuk talim kita pagi hari ini cukup. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita istiqomah hadir duduk di majelis ilmu semata-mata karena Allah. Seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, juga dosa-dosa istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita semuanya, semoga oleh Allah diampuni, dihapus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup talim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah
salamun alaik ya Rabbi asani wa darati atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wa ya uhailal judi wal karami Rabbi pampana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani Allahumma sabitna ala sabili habibikal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyin. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih-Mu dan di atas sunnah beliau dan di atas sunnah para sahabat al-khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Allahumma arzuqna al-barakata fi kulli syai' wa ja'alna muwarakin aina ma kunna fi kulli waqti wahin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan dosa saudara-saudara kami. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kami kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.